Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Zat yang maha pengampun, Zat yang maha penyayang, yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang tidak akan bisa kita ukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam acara kita kali ini, acara kurma, yaitu kultum Ramadan menjelang maghrib. Ya, kali ini yang insya Allah diberkahi dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam juga kita curahkan, kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Ya, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang adab-adab membuang hajat, yaitu yang pertama, disunahkan bagi orang yang hendak memasuki al-khala atau kamar mandi kecil atau WC agar membaca doa, yang doanya Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Doa ini berdasarkan dari hadis Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghalang antara jin dan aurat anak Adam jika salah seorang dari kalian memasuki itu kamar mandi adalah ia mengucapkan Bismillah. Juga hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendak masuk ke kamar mandi, ke kamar kecil, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu tadi masuk berdoa ketika kita masuk. Nah, ini sekarang adab yang kedua, kita berdoa ketika keluar dari kamar mandi. Disunahkan jika keluar darinya mengucapkan Gufronaka, ya Allah, aku mengharap ampunanmu. Berdasarkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari kamar kecil atau kamar mandi, beliau mengucapkan Gufronaka, ya Allah, aku mengharap ampunanmu.
Kemudian adab yang selanjutnya, disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi dan menggunakan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi, karena adanya sunnah yang memerintahkan agar mendahulukan yang kaki kanan untuk hal yang mulia dan mendahulukan kaki kiri untuk hal yang tidak mulia. Banyak riwayat yang menunjukkan hal tersebut secara global. Kemudian adab yang selanjutnya, jika di tempat terbuka maka disunahkan untuk menjauh hingga tidak terlihat dari orang ramai. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak buang hajat di lapangan terbuka, melainkan dia bersembunyi hingga tidak terlihat dari kita. Kemudian adab yang kelima ialah disunahkan untuk mengangkat pakaian kecuali setelah dekat dengan tanah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya kecuali setelah dekat dengan tanah. Kemudian juga tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, baik di lapangan terbuka maupun dalam bangunan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian hendak buang hajat, maka janganlah menghadap dan membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke timur dan ke barat, ke timur atau ke barat. Kemudian adab selanjutnya, dilarang buang hajat di jalan yang dilalui itu manusia atau tempat berteduhnya manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dua perkara yang mengundang laknat. Mereka bertanya, apakah dua perkara yang mengundang laknat itu ya Rasulullah? Beliau berkata, orang yang buang hajat di jalan orang-orang atau di tempat berteduh mereka. Ya, karena kalau kita buang hajat di tempat mereka itu otomatis jalannya akan menjadi bau. Kemudian adab yang selanjutnya, dilarang itu pipis, dilarang buang air kecil di air yang tidak mengalir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau melarang kencing di air yang menggenang. Kemudian diperbolehkan buang air kecil sambil berdiri, tapi duduk atau jongkok itu lebih utama. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di tempat pembuangan sampah sebuah kaum, lalu kencing sambil berdiri dan aku pun menjauh. Beliau lantas berkata, mendekatlah. Lalu aku mendekat hingga aku berdiri dekat kaki beliau. Beliau kemudian berwudu dan membasuh bagian atas kedua sepatu beliau. Kita katakan bahwa duduk itu lebih utama karena begitulah kebanyakan perbuatan beliau Shallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian mempercayainya. Beliau tidak pernah kencing melainkan dengan duduk atau jongkok. Kemudian adab selanjutnya, diwajibkan untuk bersuci. Diwajibkan untuk bersuci dari buang air kecil. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melalui dua kubur lalu bersabda, sesungguhnya mereka berdua diazab. Mereka tidak diazab karena dosa besarnya.
Salah seorang di antara mereka diazab karena tidak bersuci dari kencingnya, sedangkan yang lain karena suka menggunjing di antara manusia. Adab yang selanjutnya, tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil, dan tidak boleh menggunakan tangan kanan saat cebok buang air besar dengan air. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian buang air kecil, janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan pula ia cebok dengan tangan kanannya. Kemudian diperbolehkan bersuci menggunakan air dan batu atau yang serupa dengan batu, namun air lebih utama ketika buat bersuci. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah memasuki WC, lalu aku dan anak lain yang seusia denganku membawakan beliau setimba air dan sebuah tombak kecil. Beliau lantas bersuci dengan air. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak buang hajat, maka hendaklah membawa 3 buah batu, dan hendaklah ia bersuci dengannya, karena itu sudah cukup. Ya, baik, itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka